Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu dan Bapak calon-calon Duyufur Rahman yang insyaallah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak? Alhamdulillah semuanya sehat nggih. Sehat. Insyaallah siap berangkat haji tahun depan. Kok kelihatannya belum begitu siap ngoten nih. Sabar siap berangkat haji tahun depan insyaallah. Insyaallah siap nggih. Mudah-mudahan Allah taala mudahkan segala urusan Ibu dan Bapak nggih. Mudahkan urusannya sehingga nanti persiapan, mulai dari persiapan, keberangkatan, dan juga nanti ketika beribadah betul-betul Allah mudahkan dan nanti Ibu dan Bapak mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Pada kesempatan yang lalu mungkin sudah disampaikan tentang tawaf umroh. Sudah atau belum? Sudah nggih. Sudah. Sudah atau lupa? Sudah tapi lupa, ngoten nggih. Jadi memang nggih, tawaf itu ada beberapa macam, ngoten nggih. Ada beberapa macam. Yang pertama tawaf kudum, nggih. Apa? Tawaf kudum, yaitu tawaf ucapan selamat datang. Jadi orang yang pergi ke Mekah itu harus tawaf terlebih dahulu. Jadi sebagai pengucapan selamat datang ini maka ini harus tawaf terlebih dahulu. Dan nanti ketika meninggalkan Mekah pun harus pamit. Nah, pamit dengan tawaf wada. Nah, kalau orang umroh, tawaf kudumnya itu ya tawaf umroh. Lalu ada tawaf yang merupakan rukun haji yang dinamakan tawaf ifadah. Nah, jadi tawaf ifadah ini adalah tawaf tawaf bukan masjid tapi merupakan apa? Rukun. Kalau tidak dilaksanakan maka hajinya belum sah, belum sempurna. Belum sempurna. Maka Ibu dan Bapak semua yang beribadah haji harus melaksanakan tawaf ifadah. Lalu ada juga tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu apa? Yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu-waktu. Ini dilaksanakan di mana? Di Masjidil Haram. Tidak boleh di tempat yang lain. Jadi tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Karena tawaf itu juga sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Karena di Masjid Al-Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Sebagai gantinya itu dengan tawaf. Nah, tawaf sunnah ini bisa dilakukan kapanpun. Ketika jenengan senggang di Masjidil Haram, maka dianjurkan untuk melaksanakan tawaf. Jadi tadi ada tawaf apa? Tawaf kudum, tawaf umroh, ada tawaf sunnah, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, lalu ada tawaf nazar. Tawaf nazar itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Jadi misalkan Ibu dan Bapak mempunyai suatu nazar, engko yen aku misalnya yen nanti misalkan saya tuh bisa makan daging unta, saya mau tawaf. Nah, ini merupakan apa? Nazar. Maka nazar ini wajib untuk dilaksanakan. Baik, jamar makumullah. Kita bahas tawaf ibadah, tawaf ibadah. Jadi tawaf ibadah itu merupakan rukun dari haji. Rukun dari haji. Pelaksanaannya kapan?
pelaksanaannya dilaksanakan setelah wukuf dan mabit di Musdalifah. Kalau wukufnya di mana? Wukufnya di Arafah. Ini rangkaiannya kan wukuf, lalu mabit di Musdalifah. Nah, pelaksanaannya setelah ini. Nah, Rasulullah melaksanakan tawaf ifadah itu pada tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Nah, beliau ketika di Musdalifah itu beliau memerintahkan para wanita dan orang tua, itu setelah tengah malam untuk pergi ke Jamarot. Setelah tengah malam, setelah tengah malam pergi ke Jamarot untuk para wanita dan orang-orang yang sudah sepuh. Tetapi Rasulullah SAW ke Jamarotnya setelah sholat subuh atau setelah terbit fajar. Maka dari sini bahwasanya tawaf ifadah itu bisa dilaksanakan ketika orang-orang sudah melaksanakan apa? Jamarat Aqobah, lalu kemudian mereka menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, jadi kalau Rasulullah, saya sampaikan sekali lagi, Rasulullah menyuruh para wanita dan orang-orang yang sudah lemah, sudah sepuh untuk pergi ke Jamarot, melempar jumroh Aqobah setelah tengah malam. Setelah tengah malam. Tetapi Rasulullah sendiri pergi ke Jamarotnya itu setelah terbit fajar. Baru setelah itu melaksanakan tawaf ifadah. Maka yang paling utama tawaf ifadah itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu dianjurkan pada saat hari tasyrik. Dari tanggal berapa? 11, 12, 13. Kalau misalkan belum bisa, boleh dilaksanakan kapanpun. Boleh dilaksanakan kapanpun. Tetapi apa? Tetapi orang yang belum tawaf ifadah itu belum boleh berhubungan suami istri karena belum tahallul akhir. Nah, ngaten nggih. Jadi tawaf ifadah yang paling utama itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu pada hari tasyrik. Nah, setelah itu tingkatannya boleh kapanpun. Tetapi juga pengalaman Ibu dan Bapak pada tanggal 10 Dzulhijjah ini luar biasa, luar biasa. Maka bagi orang-orang yang dia fisiknya tidak mampu atau tidak kuat, maka lebih baik mengutamakan apa? Mengutamakan kemaslahatan. Karena kalau kita tanggal 10 Dzulhijjah itu bayangkan kita dari tenda Mina berjalan ke Jamarot cukup jauh, ada yang sampai 7 kilo. Lalu pergi kemudian setelah Jamarot pergi ke Ka'bah. Itu capeknya luar biasa. Terus di sana juga nanti su'an tanggal 10 Dzulhijjah itu luar biasa. Kita bisa bertahan tawaf tanpa berdoa itu saja sudah bagus karena kondisinya memang sangat crowded. Maka lebih baik kita tawaf ibadah itu setelah apa? Setelah kita menyelesaikan Jamarot. Mungkin tanggal 12 yang nafar awal atau tanggal 13 setelah nafar sani. Maka walaupun yang paling afdol tanggal 10, tetapi menjaga kemaslahatan badan, kemaslahatan diri itu lebih baik. Maka tidak usah memaksakan tawaf ibadah di tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak orang yang mau tawaf di sana karena susuan baru masuk sudah pingsan. Sudah pingsan. Ini pengalaman seperti itu. Baik, jamaah rahmatullah. Kemudian tata caranya tawaf bagaimana? Caranya tawaf itu sama semuanya. Baik tawaf qudum, tawaf umroh, ataupun tawaf sunnah, tawaf wada, tawaf qadu caranya sama. Jadi dilaksanakan sebanyak berapa? 7 putaran, 7 putaran. Nah, tentunya kita hanya merefresh sedikit karena kemarin sudah pernah disampaikan tentang materi tawaf umroh karena caranya sama persis. Caranya sama persis. Baik, Mas Anto mungkin bisa ditampilkan tentang gambar Ka'bah, kita jelaskan dulu.
Baik, ini Ka'bah, ini Ka'bah. Nah, di sini, di sini terletak Hajar Aswad. Maka sudut ini dinamakan rukun apa? Hajar Aswad. Karena di sini terletak Hajar Aswad. Lalu kita maju lagi. Ini adalah pintu Ka'bah. Warna aslinya adalah emas. Kalau ini kuning. Nah, ini pintu Ka'bah. Nah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini terdapat tempat yang sangat mustajab yang dinamakan apa? Musdalifah. Apa namanya? Musdalifah. Jadi Musdalifah ini terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Oh. Ya? Oh, multazam, masya Allah. Pangapunten, ternyata sudah pinter-pinter. Sudah pinter-pinter. Multazam, Nah ini, multazam. Nah kemudian di sini ini adalah apa? Makom Ibrahim. Makom, bukan makam loh, Makom. Makom itu apa? Makom itu di sini diletakkan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim, tapi ini merupakan replika, ngoten nggih. Bekas tapak kaki Ibrahim di mana ini tapak kaki Nabi Ibrahim tercap, dicapkan, atau ketika beliau membangun Ka'bah, ini kan dia dengan apa? Dengan alas batu. Tempat berpijaknya dengan batu. Maka batu ini ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Nah ini makom, makom tempat berpijaknya. Namanya makom, bukan makam. Nah ini sekarang prasastinya di sini. Nah kemudian ke sini lagi, ini adalah Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah. Apa? Bagian dari Ka'bah. Jadi kalau panjenengan sholat di sini, ini berarti di dalam Hijr Ismail, berarti jenengan sholat di dalam Ka'bah. Maka boleh nanti sekali-sekali panjenengan sholat di sini. Ini sunnah hukumnya, sunnah hukumnya. Nah kemudian yang ini adalah rukun Iraki, yaitu sudut yang menghadap negeri Irak. Nggak usah dihafal, nggak usah dihafal. Nah ini di sini sudut ini adalah rukun Sami, yaitu sudut yang menghadap negeri Sam. Nah yang perlu diingat ini adalah rukun Yamani, yaitu sudut yang menghadap negeri Yaman. Nah ini bagian dari Ka'bah. Baik jamaah rahimakumullah, tawaf itu dimulai dari sini. Jadi ini rukun Hajar Aswad, lalu di sini ini nanti di sebelah kanan ada lampu hijau. Lampu hijau. Maka tawaf itu dimulai dari garis imajiner ini yang segaris antara lampu hijau dengan rukun Hajar Aswad. Nah, dimulai dari sini. Tidak ada doa-doa khusus ketika kita melaksanakan tawaf. Atau ada mungkin hanya tiga, dan saya yakin panjenengan sudah hafal. Jadi perlu diketahui bahwasanya ketika kita beribadah haji atau umroh, haji atau umroh itu merupakan ibadah fisik. Ibadah fisik. Jadi doa-doa itu merupakan sunnah-sunnah, merupakan tambahan. Jadi panjenengan ketika tawaf diam saja, tawafnya tetap sah. Ketika sa'i jenengan diam saja, itu sa'inya tetap sah. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita tawaf, ini syaratnya harus dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu. Maka wanita yang sedang berhalangan, sedang haid, tidak boleh untuk tawaf. Jadi syaratnya itu harus dalam kondisi suci atau berwudu. Baik, tawaf, sekali lagi kita mulai dari sini. Maka sebelum tawaf itu Rasulullah menuntunkan satu doa yang luar biasa. Satu doa yang luar biasa. Nah, mungkin bisa dibuka di buku,
Nah, coba doanya bareng-bareng. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira gampang napa mboten doanya ini? Nah, gampang insyaallah nggih. Saya minta satu doa ini dihafalkan Ibu dan Bapak. Nggih, karena dahsyatnya doa ini. Nggih, mohon bisa dihafalkan. Nggih, tidak terlalu panjang. Coba kita ulang. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba yang selatan. Dalam di buku yang dari IPH Ibu, yang panduan. Ada di halaman berapa Ibu yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? Ya, coba nanti bisa dihafalkan di rumah, ngoten nggih. Sekali lagi monggo. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah doa untuk memulai tawaf. Jadi sebelum sampai di Hajar Aswad itu disunahkan membaca doa ini. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Maka kami harap Ibu dan Bapak betul-betul bisa memahami, bisa menghafalkan doa ini. Coba kita bahas sebentar nih. Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku datang ke sini, datang ke Baitullah itu semata-mata karena imanku kepada Engkau. Aku datang jauh-jauh dari Indonesia, harus antri berapa tahun? 13 tahun. Nanti setelah 13 tahun setelah diperintahkan untuk lunasinya juga banyak. Masih nyaut ke sana, ke sini, masih jual apa-apa. Dengan segala kepayahannya, kesusahannya, ya Allah, aku datang ke sini semata-mata karena apa? Karena imanku kepada Engkau. Nah ini, jadi kita ketahui bahwasanya syarat ibadah itu ada dua. Diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Maka di sini ada pemurnian niat. Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku datang ke sini ini semata-mata bukan karena Engkau, bukan karena yang lain, bukan karena kami ingin disebut Pak Haji atau Bu Haji. Itu kita murnikan betul. Maka nanti ketika Ibu dan Bapak tawaf, jangan sampai ada yang menghidupkan HP. Ini pesan saya betul. Ketika tawaf, jangan sampai ada yang menghidupkan HP, apalagi foto-foto, selfie, atau malah siaran langsung. Rusak nanti. Allahumma imanan bikanya rusak. Rusak. Ini saya betul-betul pesan ini. Karena ketika kita megang HP itu nanti sudah lupa. Loh, aku tawaf. Tawaf. Alhamdulillah bisa tawaf. Wah, di Facebook. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Wa tasdiqan bi kitabika. Ya Allah, aku ini akan siap membenarkan apapun yang ada di dalam kitab-Mu. Kitab kita apa? Al-Quran dan As-Sunnah, pedoman kita. Kemudian wafa'an bi ahdika. Dan ya Allah, sesungguhnya Engkau akan memenuhi janjimu. Maka di dalam Al-Quran, di dalam kitab-Mu, Engkau sebutkan bahwasanya ud'uni astajib lakum. Engkau akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada Engkau. Engkau akan kabulkan orang-orang yang meminta kemuliaan kepada Engkau.
Engkau akan kabulkan orang-orang yang minta rizki kepada engkau. Engkau akan kabulkan doa orang-orang yang meminta ampun kepada engkau. Itu janji-janji engkau ya Allah di dalam Al-Quran, dalam kitabmu. Maka saat ini ya Allah, saat tawaf nanti aku akan menagih semua janjimu itu. Oke? Aku akan menagih semua janjimu nanti pada saat aku tawaf. Pada saat tawaf. Maka ini doa ini betul-betul luar biasa. Maka nanti ketika kita tawaf, kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani. Nah, itu ada tempat yang betul-betul sangat ijabah ketika tawaf. Maka jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Maka nanti panjenengan itu tugasnya apa? Menyusun doa. Dari rumah disusun doa-doa itu. Karena doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengalihkan janjinya. Dan ya Allah, janji-janji engkau dalam kitab itu akan aku tagih nanti pada saat tawaf. Nah, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, usai ini ya Allah, aku berjanji bahwasanya aku akan mengikuti semua sunnah-sunnah dari Rasulmu. Jadi ini adalah komitmen kita kepada Allah. Yang pertama, kita mengikhlaskan niat kita. Yang kedua, kita siap membenarkan apapun yang ada dalam kitab Allah. Bahkan janji-janji Allah kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, kita akan menagih janji-janji Allah pada saat tawaf. Nah ini. Yang keempat, komitmen kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka ini, 4 komitmen ini betul-betul luar biasa apabila kita bisa melaksanakan ini. Maka kami mohon betul, doa ini dihafalkan. Satu doa ini dihafalkan, kemudian dipahami maknanya. Baik, kemudian setelah itu Ibu dan Bapak, kita kembali ke gambar Ka'bah, Mas Anto. Nanti doa ini, sunnahnya itu dibaca pada saat menjelang di rukun Hajar Aswad. Tetapi kalau tidak memungkinkan karena tempat yang padat, boleh dibaca misalkan di luar. Di luar juga boleh. Juga boleh. Nah, sampai di sini lalu kita mulai tawaf. Jadi harus kita ingat bahwasanya tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Maknanya apa? Maknanya Ka'bah harus selalu di bahu kiri kita. Tidak boleh Ka'bah di bahu kanan kita, maka tidak sah. Ini tidak sah. Maka di sini sunnah pertama kali ketika akan tawaf itu adalah mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa karena kondisi dan tidak mungkin bisa, maka pada grade yang kedua yaitu dengan menyentuh. Menyentuh Hajar Aswad. Ini pun juga tidak mungkin bisa. Nah, kemudian grade yang ketiga sesuai ajaran Rasulullah itu ada dengan istilam, yaitu mengangkat tangan kanan, tangan kanan saja. Kemudian kita lambaikan, kemudian wajah kita palingkan ke Hajar Aswad. Kemudian kita lafalkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, coba bareng-bareng. Wajahnya berpaling ke kiri seolah-olah Hajar Aswad di sebelah kiri kita. Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi. Sekali lagi. Saban hafal nggih. Nah, itu doa memulai tawaf. Nah, setelah ini Ibu dan Bapak, ada tuntunan dari Rasulullah dan hadisnya sahih. Doa antara rukun Hajar Aswad sampai makam Ibrahim. Nah, doanya apa? Ada yang tahu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini hadisnya sahih. Jadi Rasulullah tuntunkan doa itu. Saya yakin Ibu dan Bapak semuanya sudah hafal.
Ini letaknya di mana? Antara rukun Hajar Aswad sampai makom Ibrahim. Coba bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wadah hafal to nggih? Gampang napa angel tawaf niku? Gampang nggih, gampang. Kalau kita mengikuti syariat Rasulullah gampang sekali. Nggih. Jenengan diam saja sudah sah. Ning yo iman-iman. Ngoten nggih? Iman-iman karena tawaf itu sejatinya adalah zikir. Nggih, zikir, memperbanyak zikir. Nah, kemudian antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani, Rasulullah tidak menuntunkan satu doa pun. Perlu diingat, Rasulullah tidak menuntunkan satu doa pun. Jadi panjenengan bebas mau berdoa apa saja. Saya sangat tertarik dengan pendapat Syekh Utsaimin. Dalam kitabnya beliau menyebutkan, orang yang tawaf itu tidak boleh membaca doa. Orang yang tawaf apa? Tidak boleh membaca doa. Saya juga penasaran loh, orang tawaf kok tidak boleh membaca doa? Artinya apa? Artinya begini, maksudnya begini. Jadi orang yang tawaf itu tidak boleh membaca, jenengan punya buku-buku doa. Mungkin dari Kemenak ya, atau dari bimbingan yang lain menyampaikan, oh ini doa putaran pertama doanya ini. Nah itu tidak boleh. Syekh Utsaimin katakan itu adalah bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Karena ketika jenengan membaca itu tanpa memahami maknanya, maka itu tidak tersambung kepada Allah. Lalu yang kedua, ada mutawif yang membimbing membacakan doa. Membacakan doa. Lalu panjenengan menirukan atau mengamini, maka itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena mungkin dia pertama ketika menirukan, mutawif menyampaikan mengatakan ini, panjenengan menirukan ternyata salah. Kemudian yang kedua, jenengan tidak tahu maknanya, artinya apa. Maka Syekh Utsaimin mengatakan orang yang tawaf itu disunnahkan untuk berdoa. Dilarang membaca doa, tetapi disunnahkan berdoa. Maknanya apa? Maknanya silakan panjenengan berdoa sesuai dengan hajat panjenengan. Silakan berdoa sesuai dengan yang jenengan pahami. Boleh dengan bahasa apapun. Mau bahasa Indonesia boleh. Mau bahasa Inggris boleh kalau yang orang Inggris. Orang Thailand bahasa Thai juga boleh. Silakan, yang penting dipahami. Maka disunahkan berdoa. Maka Rasulullah SAW berikan kesempatan betul antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani itu panjenengan berdoa. Maka tugasnya dari sekarang itu menyusun doa. Nanti putaran pertama saya akan berdoa apa? Putaran kedua saya akan berdoa apa? Ketiga berdoa apa? Sampai putaran ketujuh itu disusun dari rumah. Bukan nanti ketika mau tawaf baru bingung mau ndonga apa ya? Karena bingung buka HP. Wah, alhamdulillah nih, saya tawaf ini putaran 3 nih. Tidak boleh, okay? Maka tugas panjenengan mulai dari sekarang itu adalah menyusun doa-doa yang nanti panjenengan akan sampaikan pada saat tawaf. Karena apa? Karena itu adalah tempat yang betul-betul ijabah. Nah, kemudian dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, Rasulullah tuntunkan doa yang ini betul-betul doa ini luar biasa. Dan saya yakin panjenengan sudah hafal. Nah, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, nanti boleh ditambah dengan wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Loh, kenapa Rasulullah tuntunkan doa ini? Coba kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Nah, maknanya apa? Maknanya tadi, kita sudah diberikan kebebasan berdoa antara makom Ibrahim sampai rukun Yamani. Padahal doa-doa itu kalau dikabulkan Allah belum tentu doa itu baik untuk kita.
Nggih? Kayak Pak Mufti, nggih. Wah, ya Allah, saya saat ini belum punya istri 2, baru 1. Maka ya Allah, saya pengen istri lagi. Itu kan tempat yang dijabah. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kabulkan doaku tadi yang pengen minta istri 2 kalau baik untukku di dunia. Dan juga baik untuk di akhirat. Tapi kalau misalkan dikabulkan Allah, mungkin Pak Mufti malah jadi stres nanti. Di istri tua di sini dimarahi, lari ke istri yang muda, walaupun mungkin sudah lebih tua. Di sini dimarahi, akhirnya bingung, mau kembali ke sini lagi dimarahi. Akhirnya apa? Tidur ke masjid. Akhirnya tidur ke masjid, tapi malah tidak pernah tidur di rumah. Jadi kita saring, ya Allah kabulkan doa-doaku yang itu baik untukku, baik untuk duniaku dan baik untuk akhiratku. Karena belum tentu keinginan kita itu baik untuk kita. Bahwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Allah sejenggolah yang mengetahui baik yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Maka kita saring dengan itu. Dengan doa sabu jagat. Sakit dipahami nggih? Maknanya kita mengucapkan berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka tawaf itu hanya 3 atau 4 doa itu yang diulang Rasulullah. Yang pertama doa memulai tawaf, Allahumma imanan bika, yang saya mohon betul untuk dihafalkan dan difahami. Kemudian yang kedua, bismillah Allahu akbar untuk mulai tawaf. Lalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa antara rukun Hajar Aswad sampai makam Ibrahim. Lalu kemudian dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani bebas doanya. Lalu dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, sakit dipahami nggih? Nah, ini saya cuma ingin memandu sedikit tentang doa antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani. Ini panduan saja. Bebas, nggih. Dipakai boleh, tidak dipakai juga boleh. Diganti dengan yang lain juga boleh. Nah, pada putaran pertama itu kita harus berpikir, siapa toh orang yang paling berat kita doakan kira-kira? Siapa? Ibu. Maka putaran pertama itu kita doakan ibu. Maka pada saat sampai di makam Ibrahim, setelah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, maka hadirkan wajah ibu dengan segala kepayahannya, dengan segala kesusahannya. Ibu adalah orang yang paling berjasa dengan kita. Orang kita berhutang nyawa, berhutang air susu, berhutang darah kepada ibu kita. Dan itu tidak mungkin kita membalasnya. Maka betul sekali, yang pertama kali kita doakan adalah ibu. Karena kalau ibu ridho kepada kita, orang tua ridho kepada kita, maka insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Maka hadirkan wajah ibu pada putaran pertama. Bayangkan, kita belum bisa membalas jasanya, bahkan kita pun masih banyak menyakitinya. Itu putaran pertama. Lalu putaran kedua, siapa lagi yang berat kita doakan? Ayah. Maka putaran pertama, kedua doakan ayah. Kita hadirkan wajah ayah kita. Kemudian yang ketiga, siapa lagi? Suami atau istri. Nah, suami atau istri. Saya kemarin posting di Facebook dan juga di status saya. Anak-anak kita kalau sudah besar, mereka menikah, mempunyai keluarga. Lalu mereka akan sibuk dengan keluarganya. Lalu siapa yang bersama kita sampai hari tua? Istri atau suami. Istri atau suami adalah orang-orang yang dia tahu aib kita, tahu tentang kejelekan kita, tetapi sampai sekarang mereka toh setia dengan kita. Maka perlu kita doakan. Mudah-mudahan nanti di dunia menjadi surga kita, dan nanti kita pun nanti di surga berkumpul lagi dengan istri. Nah, kemudian yang keempat, putaran keempat, siapa lagi yang perlu kita doakan? Anak-anak kita. Anak-anak kita merupakan investasi kita, investasi di dunia dan juga di akhirat. Maka sampaikan kepada Allah apa yang menjadi problem anak kita, itu sampaikan kepada Allah. Ingat, ini adalah tempat yang ijabah. Kalau anak kita belum bisa sholat, doakan supaya bisa menegakkan sholat. Kalau rizkinya masih belum baik, kita doakan supaya rizkinya baik. Kalau belum punya jodoh, kita doakan supaya
segera punya jodoh dan lain-lain. Kemudian yang kelima kita persingkat siapa? Untuk diri kita sendiri. Karena kita perlu ajukan proposal kepada Allah. Apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, itu kita perlu sampaikan kepada Allah. Apa-apa yang belum Allah sampaikan atau belum tercapai pada diri kita perlu kita sampaikan kepada Allah. Maka sampaikan proposal itu kepada Allah. Nah kemudian yang kelima, yang keenam siapa lagi? Saudara-saudara kita itu perlu kita doakan supaya mereka bisa pergi ke Baitullah, supaya mereka bisa diberikan mengurai problemnya. Nah itu. Kemudian yang ketujuh adalah orang-orang yang berjasa kepada kita. Mungkin guru kita atau orang yang pernah menolong kita atau doa-doa titipan. Itu sampaikan pada putaran yang ketujuh. Nah ini ya. Nah ini mungkin bisa nanti filenya bisa di-share Mas Anto nggih. Nah nggih. Nah itu. Kemudian setelah selesai tawaf yang ketujuh, oh ya mohon maaf. Jadi setiap satu putaran selesai, gambar Ka'bah Mas Anto, di gambar Ka'bah, nggih, insyaallah 5 menit lagi selesai, nggih. Nah ini. Jadi satu putaran tadi kan dimulai dari sini. Nggih. Satu, nggih, kemudian berakhir di sini. Nah, ketika sampai di Rukun Hajar Aswad, maka untuk memulai putaran yang kedua, kita lambaikan tangan lagi. Kemudian wajah kita hadapkan ke Hajar Aswad, kita baca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ngerti nggih? Nah, terus nanti ketika kita sudah putar lagi sampai di sini untuk memulai yang ketiga, kita lambaikan tangan Bismillahi Allahu Akbar. Sampai berapa kali putaran? 7. Ngerti nggih? Sampai 7 putaran. Nah setelah selesai ibu dan bapak nanti kemudian menuju ke belakang makam Ibrahim. Belakang makam Ibrahim. Sambil nanti ketika di belakang makam Ibrahim sambil membaca doa wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Coba bareng-bareng. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sekali lagi, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Coba sendiri. Yang perempuan coba. Yuk, yang laki-laki jangan sampai kalah. Bareng-bareng. Sekarang merem. Ora oleh ngelirik lho. Nggih, insyaallah hafal nggih. Jadi doanya pendek-pendek untuk tawaf ini. Nah, setelah ini kemudian ibu dan bapak mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nggih, sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya dilaksanakan secara sendiri-sendiri nggih, tidak berjamaah. Nah, sunnahnya nggih, sunnahnya ketika rakaat pertama setelah Fatihah membaca apa? Al-Kafirun. Kemudian setelah rakaat kedua membaca apa? Al-Ikhlas. Ngerti nggih? Nah, setelah selesai ibu dan bapak nanti pergi ke tempat Zam-Zam atau sudah membawa Zam-Zam, nggih? Atau sudah membawa Zam-Zam. Kemudian apa? Minum air Zam-Zam. Sunahnya nggih, sunahnya lagi setelah ini tuh ke multazam sebetulnya. Multazam, tempelkan dada, nggih. Dadanya ini ditempelkan ke dinding multazam. Lalu berdoa, tangannya ditempelkan ini. Nah, berdoa. Sunahnya itu, tapi ini nggak mungkin kita lakukan. Maka nanti ketika akan meninggalkan Ka'bah cukup kita melambaikan tangan. Nggih, sebagai pamitan ke Ka'bah untuk sa'i. Nah, kemudian kita minum air Zam-Zam. Sunahnya minum air Zam-Zam itu dengan berdiri. Nggih, sekali lagi, sunah minum Zam-Zam dengan apa? Berdiri. Lalu menghadap kiblat. Nah, kemudian dengan tangan kanan. Sebelum minum berdoa. Doanya apa? Bebas. Ya apa saja boleh. Karena Rasulullah SAW sabdakan orang yang minum Zam-Zam itu tergantung dengan niatnya. Kalau pengen kenyang maka Allah akan kenyangkan. Kalau pengen disembuhkan sakitnya Allah akan sembuhkan
sakitnya. Maka sebaiknya ketika kita minum Zam-Zam dengan berdoa. Nah, salah satu doa yang diajarkan, coba bareng-bareng, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan. Tetapi kalau tidak berdoa dengan doa ini pun juga nggak masalah, ngerti nggih? Nggak masalah. Nah, setelah selesai minum, nanti jangan dihabiskan dulu, disisakan, disiramkan ke kepala, nggih? Diusapkan atau diusapkan, dibasuhkan atau disiramkan monggo di kepala, lalu juga ke muka dan juga ke anggota badan yang lain sambil berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan semua penyakit kita. Nggih. Kemudian ini yang terakhir, saya wanti-wanti betul, ketika panjenengan tawaf jangan sampai menyentuh dinding Ka'bah. Nggih, jangan sampai menyentuh dinding Ka'bah. Yang disunahkan ketika tawaf itu hanya dua. Yang pertama, memulai tawaf menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Kemudian ketika kita bisa mencium atau menyentuh, maka tangan kita kecup. Tapi kalau kita hanya isyarat, tangan tidak perlu dikecup. Kemudian yang kedua, disunahkan mengusap rukun Yamani. Nggih. Itu hanya dua itu. Kalau panjenengan menyentuh atau mengusap dinding Ka'bah, maka itu akan membatalkan tawaf. Ya, ini perlu dipahami. Saya tahun kemarin kaget. Ada jamaah pulang nih, ketika pulang dia cerita, wah Masya Allah tadi saya sampai di Mekah tawaf bisa menyentuh Ka'bah. Loh, gimana sih ini piye? Karena menyentuh dinding Ka'bah itu membatalkan tawaf. Nggih, kenapa? Karena tawaf itu badannya harus di luar Ka'bah. Padahal di Ka'bah ini kan bawahnya ada pondasinya. Nah, kalau kita sejajar dengan pondasi Ka'bah, berarti kita berada di dalam Ka'bah. Badan kita berada di dalam Ka'bah. Maka ini tidak boleh. Dan itu tawafnya menjadi tidak sah. Okay? Maka yang disunahkan sekali lagi hanya dua. Yang pertama, mencium atau menyentuh Hajar Aswad ketika memulai tawaf. Okay? Atau dalam putaran juga boleh. Tapi kemudian yang kedua adalah mengusap rukunnya Yamani. Selain itu tidak boleh. Maka ketika tawaf, sekali lagi jangan sampai berusaha menyentuh Ka'bah. Jangan melu-melu yang lain. Nah, jangan melu-melu yang lain. Wah, aku ora nyentuh Ka'bah ora afdol. Nah, itu adalah satu kesalahan yang besar. Mungkin ini sudah pas jam 6:04. Nanti gantian Pak Haji Tontowi untuk menyampaikan materi berikutnya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan pada kesempatan yang lain, ya, karena sebetulnya materi ini belum cukup. Tapi waktunya memang terbatas lah. Mungkin nanti di kesempatan yang lain sebenarnya kami ingin memperdalam tentang tawaf ini, terutama tentang doa-doanya, ya, doa-doanya. Karena apa? Karena tawaf itu salah satu adalah tempat yang paling ijabah. Tapi waktu yang tidak memungkinkan, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain ada kesempatan atau ada waktu kita untuk sampaikan. Demikian, mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu.